warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi cerita ya, proses saya meminang mobil ini. Jadi untuk meminang mobil ini, sebelumnya ini mobil Alphard tahunnya 2005 Gen 1. Kenapa saya cari Gen 1? Karena transmisinya masih otomatis yang konvensional, bukan yang CVT. Jadi insya Allah lebih badak, lebih kuat lah ya, karena usia juga. Nah, jadi pada saat saya cari mobil ini tuh butuh waktu cukup lama teman-teman. Saya lihat kurang lebih 10 unit lebih lah ya yang saya lihat. Itu ada yang kilometernya sudah tembus 250.000, mau 300.000, ada yang 180, 190. Tapi ada juga yang waktu itu kilometernya masih 60.000 teman-teman. Nah, kebetulan unit saya ini saya dapat kilometernya di bawah 100.000. Sekedar catatan aja teman-teman, sebenarnya saya waktu itu tidak terlalu mempermasalahkan kondisi kilometer ya, karena buat saya beli mobil second dengan tahun yang di atas 10 tahun itu saya lebih melihat ke arah kondisi. Buat apa kilometer rendah tapi kondisinya sudah nggak segar, nggak fit, nggak sehat ya teman-teman. Nah, ini saya mau tunjukin aja langsung untuk kilometer mobil ini. Bentar ya teman-teman, ini harus nyala ya. Ini kondisi kabinnya. Starternya cereng, kita nyalain AC-nya dulu, panas teman-teman. Nah, ini kebetulan kenapa saya bikin video ini, karena pas banget kilometernya, angkanya cantik, 99955 ya. Jadi saya mau pakai ini, sayang sekali mau mendekati angka 100.000 karena kilometer ini kan gak akan terulang lagi ya. Mumpung kilometernya di angka cantik, saya bikinkan videonya. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu saya sama sekali tidak lihat kilometernya. Saya tahunya itu begitu mau deal saya baru lihat, oh kilometernya sekian. Kenapa? Karena saya sudah begitu lihat dalamnya itu sudah langsung jatuh hati. Jatuh hati bukan tanpa sebab ya, karena sebelumnya kan saya sudah lihat-lihat perbandingan dulu nih. Saya lihat-lihat kondisinya, ada yang kilometernya sudah 200.000, memang benar-benar sudah lelah itu mobil. Ada yang kilometernya baru 60.000 kalau nggak salah, tapi kondisinya tuh nggak mencerminkan kalau itu mobil 60.000 teman-teman. Nah, untuk mobil ini dengan kilometer segini itu menurut saya masih masuk akal lah ya. Saya nggak ada curiga ini kilometernya speedometernya baru atau putaran atau apa, enggak. Karena bisa dilihat teman-teman, yang pertama saya lihat itu dashboardnya dulu. Ini penyakit di Alphard Velfire itu, dashboardnya itu rata-rata bermasalah teman-teman. Entah itu pecah-pecah, itu lengket. Ini masih mulus kulit jeruk tuh ya. Terus untuk apa namanya, joknya pun dia masih ori, masih ada emboss Alphardnya ya teman-teman. Nah, ini untuk door trimnya, panel woodnya masih kinclong nih, yang nggak bisa dicolong teman-teman ya. Lihat list chrome-nya ini tuh utuh teman-teman, masih benar-benar bagus. Nah, kebetulan tapi head unitnya sudah yang nggak ori, sudah diganti yang Android. Tapi nah, lihat teman-teman, rapi ya, nggak asal-asalan. Ini memang pemilik sebelumnya ini benar-benar ngerawat dan rapi. Kalau mau ganti-ganti apapun tuh rapi teman-teman. Tuh setirnya, kondisinya teman-teman ya masih utuh. Kita lihat yang sering dilihat orang-orang ya, yang nggak bisa, part yang nggak mungkin untuk diganti, bisa menjadi acuan untuk melihat kilometer itu benar atau enggak. Ini teman-teman, nih tuh injekan rem masih utuh semua garisnya ya. Sekalian kita lihat dalamnya nih ya, masih nggak ada karatnya ya teman-teman ya. Tuh utuh semua ya. Ini kondisi mobilnya. Tuh, plafonnya pun ini belum saya salon ya teman-teman, tapi utuh, nggak ada yang bekas-bekas rokok atau apa. Nah, tuh lihat, luturnya masih benar-benar kenceng, nggak ada bekas sikatan atau apa. Jadi
yang awalnya tadi saya apa iya tahun 2005 kilometer masih di bawah 100.000, kondisinya memang mencerminkan sekali teman-teman. Sebentar, saya lupa, kita lihat karpet dasarnya ya. Ini kan karpetnya sudah full, tuh karpet dasarnya super bersih teman-teman. Tuh ini mobil, kita buka pintu belakangnya, masih enak buka-bukaannya juga. Tuh, kondisi belakangnya ya. Tuh interiornya, wow, masih mulus. Nah, yang sering juga dijadikan indikator untuk melihat kilometer itu putaran atau enggak, itu biasanya kan di ban, tapi kebetulan kali ini kita nggak bisa lihat dari situ teman-teman, karena bannya baru teman-teman, ban baru ya, sudah upgrade. Ring ke-17 aslinya kan ring 12, ini bannya baru tahun kemarin, jadi kita nggak bisa lihat dari. Nah, peleknya pun masih kinyis baru. Coba kotor ini mobil, nggak pernah saya pakai teman-teman, nongkrong aja ini yang ini di sini ya. Itu teman-teman, nih untuk list chrome-nya nih teman-teman, tuh masih utuh ya kan, utuh teman-teman. Tuh kondisi karetnya tuh ya teman-teman. Ini mobil, maaf, kita liatin sunroofnya ya. Tuh karet-karet sunroof, tuh hanya boleh, tapi nah, bolehnya boleh wajar ya karena 100.000. Maaf ya kok mobilnya kotor teman-teman. Yang belakang malah lebih utuh lagi ya kan, karetnya pun masih bagus nih, karet ini dalam masih utuh teman-teman. Jadi buat saya kalau mobil second, kilometer itu nggak terlalu penting ya. Ya kilometer penting ya untuk kita jadikan, syukur-syukur kita dapat kilometer rendah, tapi jangan sampai kita terkecoh. Kilometernya rendah, kita bela-belain beli yang kilometer rendah, tapi kondisinya ya masih ya gimana ya, kilometer rendah tapi kondisi tidak sesuai. Ada yang kilometernya tinggi tapi kondisinya ready, sudah banyak permajaan, apa namanya, sudah siap pakai lah. Lebih baik itu teman-teman, daripada kita harus nambah pikiran, keluar lagi biaya, waktu, tenaga, pikiran. Kalau cari mobil second mending lihat kondisi deh teman. Jadi mungkin itu ya teman-teman untuk video saya kali ini, sekaligus menjawab keraguan saya sendiri. Apa benar sih mobil yang usianya mulai dari tahun 2005 ya, hampir 20 tahun, tapi kilometernya masih di bawah 100.000 ya, seperti yang kita saksikan bersama, kita cek bersama tadi, mulai dari kelayakan kondisi dashboardnya yang masih kulit jeruk, terus setir yang masih utuh, sampai di gerigi pedal rem dan pedal gas. Untuk apa namanya, ini list-listnya tadi, sampai kondisi door trim, terus apa panel wood segala macam, termasuk kondisi jok yang masih tebel, jok belakangnya ya. Tuh, itu pijakan kakinya teman-teman. Terus untuk kondisi plafon, karet-karet sunroof, karet-karet pintu yang masih utuh ya, itu ya teman-teman. Jadi saya sih sekali lagi tidak berpatokan pada kilometer, tapi kondisinya menurut saya layak lah. Kalaupun di mobil ini kilometernya masih di bawah 100.000, memang sesuai kondisinya ya teman-teman. Nah, ini satu lagi tambahan, mungkin sedikit tips atau ilmu untuk teman-teman yang ingin minang Toyota Alphard, khususnya Gen 1 yang mulai dari 2003 sampai 2007 akhir atau 2008 awal ya teman-teman. Ini lihat kondisi nih teman-teman, pilar. Nah, ini kan plafon ya. Nah, antara pilar dan plafon ini sama-sama bluedruk bahannya. Nah, rata-rata 80% mobil yang kemarin saya lihat Alphard Gen 1 ini itu rata-rata sudah luka, sudah terkelupas ininya. Jadi di dalamnya ini kulit teman-teman. Nah, warnanya itu sama, coba seperti ini.
kalau kita nggak jeli, kita nggak tahu kalau itu sebenarnya sudah sobek gitu. Tapi kalau yang ini alhamdulillah saya dapatnya masih utuh ya. Jadi mungkin itu saja sharing dari saya kali ini teman-teman. Untuk teman-teman yang baru melihat video saya ucapkan salam kenal. Saya doain untuk teman-teman semua sehat selalu, murah rezeki, dapetin mobil bekas berkualitas sesuai dengan impian teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.